Halo M-Traders, selamat datang kembali di channel YouTube M-Trade. Hari ini kita bakal membahas salah satu sektor di IHSG yang ketika COVID kemarin menjadi salah satu sektor yang bisa dikatakan paling ditinggalkan lah dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor apa itu? Yaitu adalah sektor rokok, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang sektor rokok nih. Sektor rokok ini mungkin kalau teman-teman berdiskusi mengenai sektor ini menjadi sektor yang cukup menarik. Karena mungkin ada teman-teman yang pro banget gitu, karena melihat potensi dari growth ke depan, terutama setelah melihat beberapa emiten yang ada potensi untuk semakin ekspansif ke depan. Tapi di sisi lain, juga teman-teman akan melihat ada risiko yang sangat besar gitu, karena ada cukai dan lain-lain yang ini juga akan menjadi salah satu penghambat ke depannya. Bagaimana kinerja ke depannya? Yuk kita bahas di video ini, simak sampai selesai ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ya, sebelum teman-teman membahas mengenai bagaimana kondisi keuangan, kemudian bagaimana potensi perusahaan rokok ke depan, ada baiknya kita sedikit review bagaimana pergerakan harga saham mulai dari tahun 2021 kemarin sampai perdagangan yang terakhir diperdagangkan di video yang saya buat ini. Mungkin kita pertama lihat bagaimana pergerakan kondisi GGRM gitu teman-teman, yang dari awal 2021 hingga sekarang itu sudah turun sekitar 24%, hampir 25% gitu. Kemudian di HMSP lebih dalam lagi gitu, turunnya sudah 29%, bahkan kalau kita lihat WIIM itu turun 8%, hingga ITIC atau Indonesia Tobacco itu turunnya 59%. Jadi kalau kita hitung-hitung secara industri dari awal 2021 hingga sekarang itu mengalami penurunan sekitar 30,3% teman-teman. Ini menjadi salah satu indikator bahwa bisa dikatakan investor buang barang lah ya di pasar. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat harga saham rokok-rokok ini semua turun gitu? Kalau saya lihat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah terkait dengan kenaikan cukai rokok teman-teman. Jadi dari tahun 2017 hingga tahun 2022 ini hampir pasti setiap tahun itu Kementerian Keuangan memberikan kenaikan cukai rokok. Dan kalau dihitung-hitung untuk rokok tier 1 dan tier 2 itu kenaikan per tahunnya pasti 10% sama 12% gitu. Artinya ini akan membebani perusahaan terutama dalam sisi profit gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, kami lihat juga ada gangguan ya dari konsumsi rokok gitu. Karena kita tahu bahwa COVID ini kan sebuah pandemi yang menyerang kesehatan gitu. Dan ketika orang-orang semua pada concern kepada kesehatan, ya otomatis ini juga akan menjadi salah satu risiko karena ya rokok bisa dikatakan menjadi salah satu overlap lah dari kesehatan itu sendiri. Jadi ini yang saya rasa membuat rokok selama 2 tahun ini mengalami penurunan. Nah, untuk lebih lanjut kita periksa bagaimana laporan keuangan dan juga kondisi perusahaan lebih dalam, kita akan mulai dulu dari profil perusahaan. Bagaimana sih sebetulnya profil setiap perusahaan rokok yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang pertama, kita akan lihat dulu dari lama berdirinya teman-teman. Dari 4 perusahaan yang kita filter, ada GGRM, HMSP, WIIM, dan juga ITIC. Ini mostly semua sudah berdiri cukup lama ya, karena berdiri paling baru itu adalah WIIM atau Wismilak gitu, yang sudah berdiri 60 tahun yang lalu gitu. Sedangkan IPO yang paling baru adalah ITIC karena baru saja di sekitar tahun 2019 lalu itu baru IPO. Dan secara market cap memang cukup bervariasi, karena seperti GGRM, HMSP ini menjadi salah satu saham yang masuk ke dalam kategori big caps gitu. Karena secara market cap GGRM itu mencapai hampir 56 triliun, kemudian HMSP ini bahkan hampir sampai 120 triliun gitu. Tapi memang seperti WIIM, kemudian ITIC ini menjadi salah satu saham-saham small cap gitu teman-teman, karena secara market cap juga tidak terlalu besar. WIIM itu 1 triliun dan ITIC itu hanya 1/4 triliun atau sekitar 250 miliar saja. Selanjutnya kita juga akan melihat dari komposisi pemegang saham di perusahaan, di masing-masing perusahaan teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, yaitu mengenai komposisi pemegang saham, yang kalau kita lihat yang paling penting diperhatikan dari slide ini adalah kepemilikan di masyarakat teman-teman. Jangan sampai
kepemilikan di masyarakat itu terlalu besar ataupun terlalu kecil gitu. Karena ini juga akan menilai apakah saham ini menarik atau tidak. Karena kalau terlalu kecil, ini tentu secara risiko akan lebih besar juga gitu. Kalau kita perhatikan dari 4 saham yang ada yang kita berikan tadi, memang secara relatif semuanya memiliki porsi kepemilikan di publik yang cukup normal ya teman-teman, karena relatif di atas 20% gitu. Tetapi memang ada satu yang kepemilikannya cukup kecil, yaitu ya HMSP, yang kepemilikan di masyarakat atau free float-nya itu hanya sekitar 7,5%, yang itu adalah ya level paling rendah lah yang diberikan oleh toleransi oleh BEI gitu. Nah, ini juga menjadi resiko bagaimana pergerakan harga saham tentunya untuk HMSP, karena semakin kecil free float itu juga akan mengecilkan bobot saham tersebut terhadap IHSG. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai bagaimana sih sebetulnya saham-saham tersebut dari 4 emiten tadi secara posisi pasar gitu, karena kita tahu bahwa setiap perusahaan itu memiliki pasar tersendiri gitu, yang kalau saya rangkumkan dalam tabel berikut, memang secara merek dagang beberapa di antara mereka itu relatif memiliki merek dagang yang cukup kita kenal ya, seperti Gudang Garam. Itu kita mungkin mengenal mereka dengan Surya Pro, atau mungkin Gudang Garam itu sendiri, rokok Gudang Garam. Kemudian HMSP itu punya Sampurna, kemudian Jisamsu, yang ya kita mungkin sebagai masyarakat awam juga tahu bahwa itu adalah merek rokok gitu. Tetapi memang untuk WIIM dan juga ITIK itu memiliki merek dagang yang bisa dikatakan kurang familiar gitu, karena Wismilak mungkin hanya terdengar oleh beberapa orang saja yang itu mungkin juga perokok, dan ITIK apalagi gitu, karena memang ini nanti relatif spesial lah produknya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Karena memang mereknya ITIK atau Indonesia Tobacco seperti Kuda Terbang, kemudian Lampion Lilin ini hampir tidak pernah terdengar di pasar gitu. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai tire produk. Jadi tire produk ini semacam level-level yang diberikan pemerintah untuk produk-produk rokok gitu. Nanti juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya, yang secara umum tire ini menunjukkan mengenai porsi produksi gitu. Bagaimana produksi mereka itu apakah cukup besar, ketika memang itu besar itu akan dikategorikan sebagai tire 1, dan ketika lebih kecil tire 2, dan selanjutnya ada tire 3. Nah, ITIK itu saya berikan strip di sana karena memang mereka tidak masuk ke dalam kategori tire. Jadi tire ini hanya mengkategorikan untuk rokok yang dalam bentuk batangan gitu. Jadi produksi rokok dalam bentuk batang. Sedangkan ITIK itu rokok mereka bukan dalam bentuk batang, tetapi dalam bentuk bulk, atau mungkin bisa dikatakan tembakau mentah. Jadi nanti beli tembakau kemudian konsumen linting sendiri. Nah, itu produknya ITIK gitu. Yang itu juga akan sedikit berbeda secara fundamental, nanti kita bahas. Nah, secara kapasitas produksi dan juga pangsa pasar, memang GGRM dan HMSP ini relatif unda-undi gitu ya, hampir sama secara pangsa pasar. Karena keduanya memiliki kapasitas produksi yang hampir 100 miliar batang per tahun, kemudian secara pangsa pasar juga hampir sama, yaitu 28-27% dari total pangsa pasar di Indonesia. Sedangkan WIIM karena memang kapasitasnya kecil, dia masuk ke dalam tier 3, dan secara pangsa pasar juga relatif ya tidak dominan lah, hanya sekitar 1,7% saja gitu. Sedangkan ITIK karena mereka berada di pangsa pasar yang berbeda, ya otomatis kita akan sedikit menspesialkan lah, karena mereka dalam bentuk ton secara produksi, bukan dalam bentuk batang rokok. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai jenis rokok dan cukainya. Ini mungkin akan menjadi pembahasan yang cukup menarik, karena memang selama ini kita mengenal bahwa rokok itu terlalu banyak beban yang dihasilkan dari cukai rokok gitu. Nah, ini adalah detail dari bagaimana pemerintah mengklasifikasi cukai rokok dan juga jenis-jenis rokoknya. Jadi kalau kita lihat dari jenis rokok itu ada 3, seperti sigaret kretek mesin. Ini adalah salah satu rokok yang memang mereka dibuat dengan mesin, dan juga kretek itu jenis rokoknya yang mereka menggunakan cengkeh di dalam produksinya. Sama seperti sigaret putih mesin dan juga sigaret kretek tangan. Nah, kretek tangan seperti namanya bukan mesin tapi tangan, ini diproduksi melalui manual gitu. Sehingga kita mungkin banyak juga ya tahu bahwa ketika ada perusahaan rokok maka itu identik dengan padat karyanya, karena memang sebagian besar masih diproduksi menggunakan tangan untuk sigaret kretek tangannya gitu. Dan secara tire seperti yang saya sebutkan itu berkaitan dengan produksi. Semakin besar produksi maka itu akan meningkatkan tire mereka. Dan kalau teman-teman perhatikan,
nilai cukai antara tier 1 dan tier 2 ini memang relatif agak jauh ya, karena memang ketika produksinya semakin besar, pemerintah memberlakukan cukainya juga akan lebih besar. Yang ini akan berdampak sebetulnya kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki tier lebih tinggi dibandingkan dengan tier rendah seperti WIIM gitu. Dan seperti yang tadi saya sebutkan di awal, secara rata-rata kenaikan cukai juga relatif tinggi ya. Hampir seluruhnya ini mengalami kenaikan sekitar 11-12% per tahunnya untuk cukai rokoknya. Setelah kita lihat dari industri dan juga masing-masing perusahaan, kita coba bandingkan antara keempat perusahaan tersebut secara laporan keuangan, teman-teman. Yang pertama adalah balance sheet atau laporan neraca atau posisi keuangan, yang ini bisa kita nilai apakah sebetulnya keuangan perusahaan itu dalam keadaan solid atau dalam keadaan lemah. Nah, kita lihat di sini sebetulnya secara umum relatif oke ya, terutama dari asetnya, karena dari 4 perusahaan tersebut relatif asetnya selalu mengalami pertumbuhan gitu. Dan di satu sisi memang itu bagus, tapi di sisi lain, di sisi utang, teman-teman bisa lihat bahwa utangnya itu juga naik gitu. Sebetulnya ada apa sih? Nah, kalau misalkan teman-teman lebih detail melihat bagaimana utang perusahaan rokok, ini sebetulnya tidak masalah gitu, karena utang mereka itu sebagian besar dari utang usaha, bukan utang dari pembiayaan yang memang ini mereka dapatkan untuk seperti beli mesin atau dan lain-lain, dan itu akan membebani perusahaan secara beban bunga gitu. Tetapi yang ada di perusahaan rokok ini tidak terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi secara utang meskipun bertumbuh, saya rasa ini relatif aman karena utangnya adalah utang usaha. Kemudian kalau kita bandingkan juga secara rasio-rasio keuangan di balance sheet, ada pertama quick ratio. Quick ratio ini membandingkan antara bagaimana kondisi kas perusahaan atau aset lancar perusahaan dengan utang lancarnya. Jadi bisa dikatakan ini melihat bagaimana sih sebetulnya kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya gitu. Semakin besar tentu akan semakin bagus. Dan kalau kita perhatikan di tabel sebelah kanan, HMSP dan juga WIM ini menjadi emiten yang secara quick ratio paling bagus gitu. Kemudian di rasio selanjutnya yaitu rasio inventory turnover. Ini adalah rasio untuk menilai efektivitas perusahaan dalam memproduksi gitu. Jadi semakin tinggi artinya perusahaan semakin produktif dalam menggunakan bebannya untuk menjual produk yang mereka hasilkan gitu. Dan kalau kita lihat sama seperti quick ratio, HMSP dan juga WIIM menjadi emiten yang memiliki inventory turnover paling besar, yang artinya ini juga semakin bagus untuk perusahaan. Dan juga rasio yang mungkin paling umum digunakan di balance sheet adalah rasio DER atau debt to equity ratio, yang ya ini menggambarkan bahwa sebetulnya seberapa besar sih utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Sehingga semakin kecil maka utangnya bisa kita katakan semakin rendah, dan ketika utang semakin rendah otomatis risiko yang akan ditanggung oleh investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut juga akan semakin kecil. Dan surprisingly juga sama ya teman-teman, HMSP dan juga WIM ini menjadi salah satu emiten dengan DER yang paling kecil di antara 4 emiten tadi. Nah, selanjutnya kita juga akan lihat dari sisi profitabilitas. Profitabilitas mungkin angka-angka ini teman-teman dapatkan di laporan laba rugi perusahaan gitu. Kecuali volume ya, karena volume tidak ada di laporan laba rugi. Nah, kalau kita lihat memang secara profitabilitas industri relatif mix ya, antara GGRM, HMSP, kemudian WIM, ITIC itu mereka tidak sama gitu. Karena kalau kita lihat GGRM dan juga HMSP, laba bersihnya itu menurun teman-teman. Dan juga kalau kita lihat yang lainnya, WIM dan juga ITIC, ini justru malah laba bersih dan juga pendapatannya naik signifikan. Ada apa? Nah, ini yang mungkin kita perlu tadi bahas mengenai cukai rokok gitu. Karena ketika cukai rokok itu beberapa tahun kemarin mengalami kenaikan, ternyata konsumen itu cenderung untuk mengganti produknya. Yang semula itu mungkin menggunakan produk GGRM, HMSP yang secara harga lebih mahal, kemudian ternyata harga cukai naik dan harga yang lebih mahal lagi, mereka switching gitu. Mereka berganti kepada rokok seperti rokok yang tier 2 seperti WIIM dan juga rokok lintingan gitu seperti yang dimiliki ITIC. Itu yang menyebabkan kenapa secara volume WIIM dan juga ITIC itu juga memiliki performa yang semakin baik di beberapa tahun terakhir gitu. Dan kalau misalkan kita bandingkan secara rasio profitabilitas, saya menggunakan 3 rasio di sini, yaitu GPM atau gross profit margin. Ini adalah persentase untuk menilai seberapa besar sih keuntungan perusahaan yang didapatkan dari memproduksi rokok.
gitu. Jadi di luar biaya lain ya, seperti biaya admin, biaya marketing itu dikeluarkan. Itu adalah GPM gitu. Kemudian cukai to COGS ini adalah kita membandingkan antara seberapa besar sih biaya produksi yang itu adalah cukai gitu. Jadi seberapa besar cukai itu berkontribusi dalam biaya produksinya masing-masing perusahaan. Dan juga yang terakhir adalah NPM atau Net Profit Margin. Ini itu semacam GPM, hanya saja laba yang digunakan adalah laba bersih. Jadi semua beban sudah dibebankan, kemudian kita dapat keuntungan, maka keuntungannya itu berapa persen dari penjualan. Itu yang namanya net profit margin. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, memang secara baik GPM, kemudian NPM, perusahaan yang berada di tier 2 dan juga ITIC ini memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Karena GPM-nya ITIC dan juga WIM itu mencapai angka 20-an ke atas gitu, sedangkan HMSP GGRM itu hanya belasan persen. Ya, ini menunjukkan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, indikasi bahwa terjadi switching produk di masyarakat yang sebelumnya menggunakan rokok tier 1 menggunakan rokok yang ini sifatnya alternatif gitu. Nah, kemudian cukai to COGS ini juga kelihatan di tabel itu ya teman-teman, bahwa sebetulnya GGRM dan juga HMSP itu mereka cenderung lebih besar terbebani terhadap cukai rokok dibandingkan WIM dan juga ITIC gitu. Karena HMSP itu sampai 70%, bahkan GGRM itu cukainya melebihi 80% dari total biaya produksi mereka. Yang ini menyebabkan juga secara NPM memang rokok-rokok tier 2 ini memiliki NPM yang lebih tinggi, meskipun HMSP kemarin memiliki NPM yang cenderung impulsif ya, karena ini memang ada suatu hal lain yang terjadi di laba rugi mereka. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas mengenai cash flow dari tiap-tiap perusahaan, karena cash flow ini menjadi salah satu laporan yang cukup penting ya teman-teman, karena jangan sampai di laba rugi ternyata perusahaan ini laba atau perusahaan ini rugi, tetapi di cash flow-nya ternyata cenderung bertolak belakang gitu, tidak menggambarkan apa yang terjadi di laba rugi. Nah, sehingga kita perlu lihat bagaimana cash flow tiap-tiap perusahaan. Kita mulai dari GGRM. Sebetulnya kalau kita lihat GGRM cukup oke ya secara cash flow, karena kalau kita lihat secara historis untuk operating cash flow, beberapa data yang ada di sebelah kiri itu ini masih positif. Artinya operasional mereka ini masih menghasilkan cash gitu, dibandingkan dengan mereka lebih banyak mengeluarkan beban untuk operasionalnya gitu. Kemudian di investing ini juga minus, artinya bagus karena investing ini seperti semacam perusahaan ini mengeluarkan cash untuk membeli mesin, kemudian membeli peralatan, itu menggunakan cash investing. Sehingga ketika minus, kita bisa asumsikan ada terjadi ekspansi di sini. Karena perusahaan membeli mesin ataupun membeli hal-hal sejenisnya yang itu bersifatnya investasi untuk perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga di sebelah kanan adalah financing. Financing ini berupa pendanaan atau mungkin bisa kita katakan utang-utang perusahaan itu terrecord di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat GGRM ini secara financing itu minus, artinya perusahaan lebih banyak untuk membayar utang-utangnya dibandingkan dengan menerima utang gitu. Ya, kita bisa asumsikan bahwa ini juga kondisi yang bagus gitu, karena perusahaan tidak terlalu terbebani dengan utang ke depannya, dan juga ternyata utang GGRM akan semakin tipis ke depannya. Dan sebetulnya kondisi ini juga terlihat di HMSP teman-teman, karena secara pergerakan cash flow juga relatif sama, baik itu operating, investing, dan juga financing. Dan WIM sebetulnya juga relatif sama dengan kedua emiten tadi, tetapi memang tidak sesolid GGRM dan juga HMSP, karena secara investing dan juga financing mereka sempat mengalami surplus gitu di tahun 2019. Artinya di tahun itu mungkin mereka cukup agresif untuk menambah hutang baru dan juga ada penjualan aset di tahun tersebut. Sedangkan untuk ITIC, ya mungkin teman-teman juga sudah kelihatan ya bahwa ITIC secara performa cash flow relatif mix, yang ini juga menandakan bahwa kinerja mereka tidak stabil gitu. Yang ini juga menjadi salah satu risiko ketika teman-teman akan berinvestasi di ITIC, karena kondisi keuangannya yang secara profitabilitas tidak cukup stabil. Nah, kemudian kita juga akan lihat dari sisi dividen teman-teman. Karena mungkin teman-teman melihat sektor rokok ini menjadi sektor yang dividen investing gitu. Karena memang beberapa perusahaan memiliki dividen yang cukup besar dan juga secara konsistensi itu cukup tinggi gitu. Sehingga menarik untuk teman-teman hold dan juga mengharapkan dividen ke depannya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di tabel yang saya
perlihatkan di layar teman-teman, memang ini dari keempat emiten di sektor rokok, memang dari 3 diantaranya memiliki dividen yang cukup besar ya teman-teman, yaitu GGRM, HMSP, dan juga WIIM gitu. Sebetulnya GGRM ini secara konsistensi cukup lama ya mereka membagikan dividen. Cuman di tahun 2020 kemarin mereka sempat sekali saja tidak membagikan dividen. Sehingga secara konsistensi yang saya tulis di sini hanya selama 1 tahun saja gitu. Nah di sampingnya yaitu secara dividen payout ratio rata-rata 5 dividen terakhir, yaitu rasio berapa sih keuntungan perusahaan atau laba bersih perusahaan yang itu akan dialokasikan kepada investor gitu. Memang relatif ketiganya memiliki dividen payout ratio yang cukup besar ya, karena GGRM itu 69%, WIIM itu 40%, bahkan HMSP itu 100%. Artinya 100% laba bersih perusahaan itu akan disampaikan atau akan didistribusikan kepada investor saham gitu teman-teman. Nah, kemudian kita juga lihat secara yield, memang kalau secara yield itu hampir sama ya. Yield dividen itu adalah ketika dividen yang dibagikan tiap tahunnya dibagikan dengan harga saham gitu. Sehingga menghasilkan angka yang ada di sebelah kanan, dan ini menunjukkan memang secara dividen relatif tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya, karena memang hanya 3% dan 4%. Tetapi mengingat konsistensi yang cukup tinggi di 2 saham GGRM dan juga HMSP, ini juga salah satu hal yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk dividen investing. Selanjutnya kita juga akan membahas dari sisi valuasi teman-teman, karena valuasi menjadi salah satu indikator juga apakah performa perusahaan itu sudah tergambarkan atau belum sih sebetulnya di harga saham emiten tersebut. Memang kalau misalkan kita lihat secara valuasi price to earning ratio, keempat dari emiten tersebut masih bisa dikategorikan sebagai valuasi yang cukup murah gitu, karena memang sebagian besar mereka masih diperdagangkan di bawah rata-rata PI 5 tahunnya gitu. Misalkan GGRM, valuasi PI sekarang itu berada di 13,6 kali, sedangkan rata-rata PI-nya ada di 14,4 kali. Memang ini sudah mendekati dari rata-rata PI 5 tahunnya gitu. Tetapi secara historis ini masih cukup menarik karena memang masih di bawah rata-rata PI 5 tahunnya gitu. Kemudian HMSP justru diperdagangkan lebih murah lagi, bahkan di bawah -1 standar deviasi PI-nya, yang kalau misalkan kita lihat sekarang PI HMSP berada di 15,6 kali, sedangkan rata-rata 5 tahunnya itu ada di 26,7 kali gitu. Kemudian kalau kita lihat juga WIIM ini juga menjadi valuasi yang cukup menarik juga karena memang masih di bawah rata-rata 5 tahunnya, yang kalau kita bandingkan secara industri ini juga menjadi valuasi yang paling murah ya, karena industri rata-rata PI-nya itu ada di 13,3, sedangkan WIIM itu ada di 6,9 kali. Nah, mungkin agak sedikit berbeda di valuasinya ITIC ya teman-teman, karena memang mengingat ITIC ini kan baru IPO di tahun 2019, sehingga kita belum bisa lihat historical PI-nya secara 5 tahun. Yang ini juga kelihatan di chart PI di layar teman-teman bahwa memang secara valuasi ITIC ini tidak terlalu stabil gitu, karena memang di tahun 2019 itu mereka sempat mengalami kerugian sehingga earnings-nya itu minus, sehingga kalau saya lihat PI menjadi valuasi yang tidak cukup oke lah untuk kita menganalisa valuasi dari ITIC untuk saat ini. Nah selanjutnya, bagaimana potensi dari sektor rokok ke depan? Teman-teman bisa perhatikan dari beberapa sentimen yang mungkin akan mewarnai sektor rokok ke depannya. Yang pertama yaitu mengenai cukai teman-teman. Ini chart yang tadi saya sampaikan di awal, saya ulangi lagi bahwa memang setiap tahun hampir dipastikan cukai rokok itu naik. Tetapi yang menarik adalah di tahun 2019 itu cukai rokok tidak naik teman-teman. Kenapa? Karena di tahun 2019 adalah tahun pemilu, di mana memang secara historis di tahun pemilu itu relatif tidak ada kenaikan cukai rokok. Sehingga kita bisa expect bahwa di tahun 2023 nanti itu akan ada kenaikan cukai rokok sekali, dan juga di tahun 2024-nya tidak akan ada kenaikan rokok seperti yang terjadi di tahun 2019. Ini yang mungkin akan menjadi salah satu sentimen positif, karena kedepannya kita hanya mengantisipasi satu kali lagi kenaikan cukai rokok teman-teman. Kemudian kita juga akan melihat dari sisi pemulihan daya beli masyarakat, yang kalau teman-teman lihat ini adalah grafik IKK atau indeks keyakinan konsumen, yang ini menandakan bahwa selama 8 bulan terakhir keyakinan konsumen kita atau keyakinan masyarakat kita terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia
itu cukup positif karena berada di atas level 100 gitu. Artinya mereka cukup optimis dengan potensi perekonomian Indonesia. Ini juga akan tergambar dalam konsumsi mereka gitu, konsumsi yang lebih tinggi juga, termasuk di sektor rokok gitu. Karena dulu kan ketika pandemi sektor rokok salah satu yang ditinggalkan karena memang daya beli masyarakat tidak baik gitu. Sedangkan ketika ekonomi sudah pulih, ini juga akan menjadi sentimen ke depan untuk meningkatkan volume penjualan dari sektor rokok itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah momentum inflasi, teman-teman. Kita tahu ya bahwa inflasi ini menjadi momentum ketika harga-harga semua naik gitu. Dan saya rasa ini menjadi momentum yang bagus juga buat emiten rokok karena ketika harga naik, otomatis emiten rokok juga bisa menaikkan harga. Ketika harga naik, maka ini juga akan menaikkan performa dalam hal ASP atau average selling price atau harga jual rata-rata. Karena semakin tinggi harga jual rata-rata, terlebih ditambah dengan volume penjualan yang berpotensi meningkat, ini akan tergambar pada potensi pendapatan ke depan dari emiten yang semakin baik juga gitu. Tetapi memang di satu sisi ada risiko investasi yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu mengenai kenaikan suku bunga dan juga kasus COVID. Karena kalau suku bunga naik, kemudian kasus COVID naik, ini juga akan menjadi kekhawatiran lah, terutama untuk konsumsi masyarakat, terutama di bidang konsumsi yang bisa dikatakan sekunder lah. Karena rokok kan termasuk konsumsi yang relatif sekunder. Kemudian juga ada sentimen lain yang berpotensi mewarnai sektor rokok tahun depan dan juga mungkin beberapa tahun lagi gitu. Yang pertama adalah dari GGRM. Mereka sejak tahun 2019 sudah memulai untuk membangun bandara dan juga bandaranya ini diperkirakan akan selesai di tahun 2023. Nah, melihat dana 5 triliun yang digelontorkan oleh GGRM untuk membangun bandara tersebut dan juga potensi konsensi selama 50 tahun, kalau saya hitung-hitung mungkin setahunnya akan ada potensi pendapatan itu masuk sekitar 100 miliar untuk GGRM dari bisnis bandaranya ini gitu. Yang ini akan menjadi sebuah re-rating katalis lah untuk GGRM ke depannya, terutama dari segmen non-rokoknya. Dan sentimen lain juga datang dari HMSP, teman-teman, yang ini juga sudah memulai untuk membangun pabrik rokok elektrik terbesar di Indonesia. Nah, ini juga cukup menarik karena kita tahu bahwa HMSP ini sebelumnya di tahun 2019 sudah mulai uji coba gitu untuk produk rokok listriknya, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan dan diperkirakan di akhir tahun 2022 ini HMSP sudah akan memasarkan produk rokok elektrik mereka, yang ini juga menjadi salah satu hal yang menarik mengingat mungkin beberapa konsumen dan juga beberapa masyarakat kurang sreg ya dengan rokok konvensional yang mungkin asapnya bau lah atau mungkin secara kesehatan relatif tidak sehat. Dan ketika ada rokok elektrik yang memang beberapa pihak mengklaim ini lebih tidak merugikan kesehatan, ini juga akan menjadi sesuatu yang bagus gitu, terutama untuk penjualan rokok HMSP ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan, di mana saya sudah mengelompokkan di tabel di depan untuk emiten mana yang memiliki indikator paling baik, dari balance sheet-nya yang paling solid siapa, profitabilitas paling oke siapa, cash flow dan lain-lainnya yang paling oke siapa, kemudian saya bintangin gitu. Memang secara overall yang paling terbaik adalah HMSP gitu ya. Selain dari beberapa indikator yang tadi sudah kita bahas, juga ada beberapa sentimen dan juga katalis yang mungkin ini akan menjadi sentimen kedepannya gitu untuk sektor rokok ini sendiri. Yang pertama adalah mengantisipasi kenaikan cukai rokok di tahun 2023 untuk sekali saja gitu. Kemudian di tahun 2024 itu sudah potensinya tidak ada cukai rokok selama setahun gitu. Kemudian kinerja kami rasa juga diperkirakan akan membaik ya, karena tentu terkait dengan pemulihan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat meningkat, dari sisi ASP atau harga jual juga tadi kita sempat bahas akan berpotensi meningkat juga gitu. Kemudian ekspansi bisnis saya rasa juga menjadi salah satu yang menarik ya untuk diperhatikan, karena GGRM kemudian HMSP ini mencoba untuk keluar dari zona nyaman mereka di rokok konvensional gitu. Kemudian secara valuasi kita juga sudah bahas bahwa sebetulnya keempat emiten tadi relatif terdiskon secara valuasi historis dibandingkan dengan 5 tahun valuasi ke belakang. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga ada pertanyaan, apakah sekarang saat yang tepat untuk masuk investasi atau trading? Kita akan bahas secara teknikal. Kita mulai dengan GGRM ya teman-teman. GGRM memang secara tren besarnya masih relatif sideways teman-teman. Di sini ada support di sekitar 33.300 yang ini menjadi support yang cukup kuat ya, karena di beberapa kali momentum di sini diuji
di tahun 2021 Agustus, kemudian di beberapa waktu juga sempat diuji, sehingga support 30.300 menjadi support yang cukup kuat untuk teman-teman perhatikan sebagai level cicil beli investasi gitu. Untuk jangka pendek, memang GGRM berpotensi akan menguat terbatas karena mengingat kemarin sempat mengalami pantulan selama 2 hari, sehingga kalau kita gunakan PET ini akan berpotensi membentuk pola seperti ini, naik ke MA 100-nya, kemudian akan relatif kembali sideways dulu gitu. Sehingga untuk teman-teman yang trading karena memang ataupun investing karena sudah berada di tengah-tengah antara support dan resistennya, ya otomatis ini akan menjadi harga-harga yang kurang cukup menarik untuk teman-teman entry, sehingga ada baiknya untuk tunggu di support 30.300. Nah, kemudian HMSP teman-teman, HMSP tren besarnya masih relatif sama dengan GGRM, masih berada di dalam tren sideways yang cukup besar antara 9890 hingga 1160 gitu. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin belum punya barang, level sekarang mungkin sudah berada di support ya, karena di sini ada beberapa MA yang saling bersinggungan, yaitu MA 100, ada MA 50 dan juga MA 200-nya berada di dekat-dekat level 1000 ini gitu. Untuk teman-teman yang mau trading, untuk saat ini bisa wait and see dulu, mengingat secara pergerakan jangka pendeknya baru saja gap down ya, karena kemarin bagi dividen, sehingga kita bisa expect bahwa pergerakan masih akan cenderung sideways kecil antara support MA 200 di sekitar 975 hingga support resisten minornya di gap ini di 1225 gitu. Kemudian selanjutnya ada WIM, Wismilak. Memang tren besarnya masih sideways juga, tetapi tren kecil jangka pendeknya sudah berada di tren yang cukup uptrend ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pola channeling up, yang ini juga cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Dan posisi sekarang berada di support channelnya, berada di support trend line-nya, yang ini juga cukup menarik. Kalau misalkan teman-teman bisa buy on weekend di sini, ada potensi pantulan jangka pendek ke resisten selanjutnya di sekitar 558. Sehingga teman-teman yang sekarang view-nya untuk trading jangka pendek bisa gunakan modal kecil untuk masuk di sekitar support di area 500 dan memanfaatkan pantulan jangka pendek ke 558 untuk profit taking jangka pendek. Itu untuk WIM. Kemudian ITIC sama seperti WIM, karena secara liquidity relatif lebih kecil dan juga secara market cap relatif kecil juga dibandingkan HMSP dan juga GGRM, kita lihat WIM dan juga ITIC relatif untuk trading jangka pendek. Tetapi memang kalau kita lihat ITIC secara teknikal, tren jangka pendeknya masih relatif turun ya teman-teman. Di sini ada tren penurunan yang belum terpatahkan juga. Dia sempat menguji ya, di sini ada satu high, kemudian di sini ada high baru yang sampai saat ini belum berhasil ditembus. Artinya kita bisa expect untuk ITIC masih akan melanjutkan penurunan ke sekitar support 242. Kemudian ada pantulan jangka pendek gitu. Sehingga untuk teman-teman yang mau trading di ITIC bisa wait and see dulu, menunggu koreksi lanjutan yang masih akan terjadi di ITIC. Itu tadi prospek dari emiten-emiten rokok yang sudah kita bahas cukup lengkap. Jadi teman-teman pilih mana untuk trading dan juga investasinya teman-teman. Buat kalian nih yang mau dapetin insight menarik dan juga terbaru seputar saham, bisa langsung download aplikasi Mtrade dan bergabung menjadi member VIP melalui mtrade.id/whatsapp. Dan kalau teman-teman ada sektor ataupun saham yang cukup menarik untuk dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kamu.